Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan diskusi bareng tentang sekarang ngomong urinari ya. Tadi pagi teman-teman sudah kuliah urinari di Faal kan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Sherla. Filtrasi itu apa? Oke, Sherla. Tadi mesti bahas filtrasi Nora mungkin Nora. Share. Share. Kamu nggak mau share ke kita share. Saya belum terlalu paham, Pak. Maaf. Ya, oke, nggak apa-apa. Wajar dong nggak paham itu. Aku ya angel loh. Oke ya, sekarang kita akan ke sistem urinari. Fungsi dari urinari adalah untuk Nyari. Pipis. Ya, pipis. Fungsinya adalah untuk pipis. Jadi bahasa Indonesianya apa? Perkencingan, bukan. Perkemihannya, sistem perkemihan. Ya, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini, gambar ini sebenarnya adalah suatu gambar untuk melihat sistem urinari. Ya, yang ada di itu. Jadi kita bisa melihat sistem urinari ini dengan menggunakan kontras. Ini kan dimasukkan kontras toh sehingga warnanya jadi merah seperti ini. Sehingga kalau ada hambatan itu akan terjadi ada obstruksi sehingga tidak bisa sampai ke atas atau ada pelebaran dan sebagainya, kita bisa melihat itu. Ya, jadi salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan itu adalah kontras. Kita bisa melihat detail struktur suatu organ dengan memasukkan kontras. Walaupun kadang beberapa orang itu juga ada yang alergi terhadap kontras, itu ada. Tapi pada prinsipnya kita bisa. Ya, jadi kontras itu biasanya ada zat yang bisa berpendar dengan mesin itu bisa dilihat. Ya. Sehingga itu salah satu pencitraan atau imaging itu biasanya kerjasama antara teknik dan medis. Jadi biomedik itu yang berperan di situ. Nah, jadi sistem urinari itu ada beberapa organ yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ginjal. Ren, ya, bahasa anatominya ren. Nek pas ngomotor banter ren. Ya, maka ginjal itu ren. Ginjal ada berapa, guys? Ada dua, Pak. Ada dua, betul. Dua, Pak. Tapi namanya bukan ginjal-ginjal. Nggak kayak paru-paru. Paru-paru kan ada dua. Namanya paru-paru. Lalu ginjal, ya ginjal, bukan ginjal-ginjal ya. Organ itu kan kayak gitu ya. Ada yang merupakan ada dua pas pengulangan kata atau pengulangan suku kata itu kan pas apa contohnya dada itu kan ada dua juga, dada kanan dada kiri. Dada, otot ya pengulangan toh. Susu susu bukan ning astagfirullahaladzim. Susu itu adalah produk organ, bukan organ ya, ingat kalian. Itu adalah produk organ, bukan organ. Pipi atau gigi. Gigi siapa yang paling besar? Arman Maulana. Oh, ngawur, giginya Raffi Ahmad. Ya, oke. Oke, jadi ginjal. Jadi kalau kita lihat di sini, darah itu akan masuk ke ginjal terus disaring. Jadi fungsi ginjal salah satunya adalah untuk menyaring, filtrasi. Filtrasi tadi adalah fungsi ginjal untuk menyaring darah. Setelah disaring, maka hasil saringan itu menjadi urin. Nah, urin akan keluar. Sehingga keluar dari ginjal itu bentuknya saluran yang kita sebut sebagai ureter atau ureter. Nah, ini ureter. Ke bawah, nanti sampai ke vesika urinari atau biasa kita sebut sebagai kandung kemih. Oh ya, nek bahasa Jawane apa ya? Kalian taunya apa? Kandung kemih itu. Tahu ya, kandung kemih. Ngerti lah. Bisa bayangin nggak? Dava, Ardi, sama siapa? Dava, kamu bisa bayangin nggak kandung kemih? Bisa, tapi bahasa Jawanya atau bendanya, Pak? Ya, dia bisa bayangin wae. Bahasa Indonesianya apa? Ya kandung kemih ya. Kandung kemih. Buli-buli atau biasa juga disebut sebagai buli-buli, kandung kemih. Nek bahasa Jawane apa? Kurang tahu, Pak.
Oh ya, berarti nggak apa-apa. Kamu bukan orang Jawa. Mboten. Oh, nggih, nggih. Terus setelah itu menjadi uretra. Nah, uretra. Menjadi uretra. Ore, gambar yang ini cowok atau cewek? Adila, Cewek, Pak. Safia. Kok cewek kenapa, Adil? Coba nih mau sing jawab. Kok cewek kenapa? Gambar ini kenapa kamu bisa lihat kalau ini cewek? Itu kenapa? Karena uretranya pendek. Oke, karena uretranya pendek. Betul, Cynthia. Thank you. Ya, karena uretranya pendek. Kalau cowok ya uretranya panjang. Lah dia punya titik, astagfirullahaladzim. Yo. Penis, dia punya penis toh. Jadi uretra itu terdapat di dalam penis. Ya, sehingga pada cowok, ya aku kan ngomong oponan itu, medis kan, penis itu sebagai saluran kemih, tapi juga sebagai saluran reproduksi. Berbeda dengan cewek, cewek terpisah. Ya, antara fisika urinari uretra dengan uterus dan vagina, itu terpisah. Kalau pada cowok, dia menyatu. Jadi uretra itu ya saluran pipis, saluran kemih, dia juga saluran reproduksi pria. Jadi kita akan bahas itu nanti di sekarang sama nanti di reproduksi. Nah, saya sering mengasumsikan ya, bukan asumsi ya. Ginjal itu fungsinya dua yang penting. Yang pertama adalah dia sebagai saringan, yang kedua adalah sebagai pipa pembuangan. Nyaring apa? Dia akan nyaring darah. Jadi darah itu ketika jantung berdetak ya, gitu, detak jantung dak-dik, dukira mlebu ya. Jadi ketika jantung berdetak itu biasanya kita nyebutnya labdab gitu ya, labdab. Jadi ada suara jantung 1, suara jantung 2. Ya. Kalau yang kalian biasanya bisiki itu suara hati. Terus kalian sedih itu baper berarti. Ya, labdab itu suara jantung. Ketika jantung berdetak, cerut gitu, maka 20% darah itu akan masuk ke ginjal. 20% dari aliran darah itu akan masuk ke ginjal. Nah, dan itu akan disaring. Habis disaring, yang keluar itu ada pipa pengeluaran. Sehingga fungsi saringan di sini adalah zat-zat yang harusnya keluar, dia akan dikeluarkan. Zat-zat yang tidak keluar, ya tidak boleh keluar. Contohnya apa yang tidak boleh keluar? Farhan. Contohnya apa, Han? Yang tidak boleh keluar, we baru kuliah FAO. Apa, Han? Apa? Protein. Protein, betul. Protein ini tidak boleh keluar. Ya, kalau protein keluar, ya kita akan hipoproteinemi. Protein salah satu fungsinya adalah menjaga tekanan. Ya, menjaga tekanan onkotik ya. Jadi tekanan yang onkotik itu menarik cairan. Sehingga kalau dia berkurang, cairan tidak bisa masuk ke darah. Akhirnya akan ada penumpukan cairan di darah, jadinya edem. Edem ini membesar kakinya. Entah kaki, entah perut. Ya. Terus dia juga sebagai pipa pengeluaran. Sehingga kita pipis kan maksimal berapa liter? 1,8 liter. Kalau orang-orang yang sudah mengalami gagal ginjal biasanya akan berkurang. Sehingga cairan tidak bisa masuk ke situ. Ya. Jangan lupa absen adik-adik. Wah, perhatian sekali. Ya, kakak. Nah, ini beberapa fungsi yang lain ya. Nggak usah diapalin. Ya, untuk regulasi volume darah, terus tekanan osmotik, sintesis kalsitriol. Kalsitriol ini apa? Vitamin apa? Kalsitriol vitamin apa? Nggak tahu. Selfie, aningrum. Vitamin? Vitamin yang baru ngetren di masa COVID. Vitamin apa? D. Wah? D, Pak. D. D. C. Vitamin D ya. Jadi dia untuk mengaktifkan vitamin D. Sehingga kadang pasien gagal ginjal vitamin D-nya rendah. Nah, jadi kalau gagal ginjal biasanya kita lakukan hemodialisis.
Ya, jadi ini ada satu mesin, karena dia tadi filtrasi, maka mesin ini isinya adalah membran dializer ya, sehingga darah, pembuluh darah dari arteri dan vena itu akan disambungkan ke mesinnya. Nih dari arteri dia akan masuk nanti ke mesin, cret. Ini masuk ini akan disaring darahnya, terus akhirnya dikembalikan lagi. Nah, prinsipnya seperti itu. Dialisis itu dia akan disaring ke sini. Ada proses penyaringan. 4 jam biasanya. Dan ini merupakan pengobatan terminal pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Satu gini berapa? 1 sampai 1,5 juta ya sekarang. Ya, jadi kita punya 2 ginjal. Bisa nggak kita hidup dengan 1 ginjal? Bisa ora? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Hidup dengan 1 paru? Bisa. 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 Dengan separuh hati aja bisa kok hidup. Gua juga. Dia baru hidup separuh hati ya. Nah, jadi ginjal itu bentuknya kayak apa? Kayak apa, Rek? Tarik. Ginjal kayak apa, Rek? Gimana, Pak? Ayo ginjalnya kayak apa menurutmu? Apa genggaman tangan mungkin, Pak? Genggaman tangan kuwi kan jantung. Kacang merah, Pak. Oh, kacang merah ya. Oh, iya, Oke, kacang kita merah, hargai yang sudah ngomong ya. Dia seperti kacang. Nah, maka bentuknya seperti kacang seperti ini. Seret. Ini ginjal. Ya, maka kalau kita buka, dia punya 2 bagian. Kortek itu bagian yang superficial, bagian yang di pinggir ini kortek, bagian yang dalam itu adalah medula. Ya, di medula ada struktur yang bentuknya piramis. Ya, dari kortek sampai medula ini isinya adalah nefron. Ya, kalau jadi pemain film itu jadi Zac Efron, bukan nefron ya, nefron. Ya, jadi nefron itu nanti yang fungsinya tadi menyaring dan sebagainya. Akhirnya akan dikeluarkan lewat sistem ini yang kita sebut sebagai kalik. Jadi ada kalik minor yang kecil-kecil ini, ada kalik mayor, terus nanti jadi pelvis renalis, setelah itu jadi ureter. Diapalke ya iki ya. Dari kalik minor, terus jadi kalik mayor, ya pangkatnya naik ya, jadi kolonel nanti, habis mayor, bukan ding. Kalik mayor, terus nanti jadi pelvis renalis, setelah itu jadi ureter. Ya, nanti jadi ureter. Nah, ini baru saluran kemihnya. Ini saluran kemihnya. Ya, yang masuk ginjal itu ada arteri. Ginjal tadi renalis ya. Maka arterinya adalah arteri renalis. Dari kata ren, ginjal. Ini juga vena. Vena renalis yang masuk ke sana. Vena keluar ya. Vena keluar, arteri masuk. Ya, jadi ginjal itu dekat di depan atau di posterior? Glory, Aditya. Glor. Ginjal itu dekatnya di anterior, lebih dekat ke anterior atau ke posterior? Posterior, Pak. Posterior. Jadi posterior. Makanya orang sakit ginjal biasanya punggungnya itu ikut sakit. Karena dia lebih dekat ke posterior. Operasi-operasi ginjal itu paling sering dilakukan dari posterior juga. Ya. Kalau yang di atas ini apa? Yang jadi topi ini? Adrenalin. Apa? Hormon adrenalin. Hormon? Kelenjar apa? Kelenjar adrenal ya. Jadi kelenjar suprarenal yang menghasilkan adrenalin. Wah, dia sudah belajar banyak ya. Selangkah lebih depan. Kita baru ngomongin kelenjar, dia udah ngomongin hormon. Ya, thank you. Oke, ini ya bentuknya cembung, ada hilum itu bagian tengah yang tempat masuk gitu ya. Terus 1 pasang, ukurannya iki ada pembungkusnya ya. Nah, ini kalau kita lihat mana yang lebih tinggi, ginjal kanan atau ginjal kiri? Kiri. Kiri lebih Tinggi. Kiri lebih tinggi. ya, karena pada kiri itu
dari torakal ya. Ini torakal itu maksudnya vertebra torakal. Jadi di anatomi kalau nanti teman-teman misalnya ngambil biomedik tapi yang alat-alat gitu kan harus bisa memperkirakan. Aku ingin imaging ginjal nih. Kira-kira ginjal kanan setinggi apa? Nah, kalau ada pertanyaan setinggi apa? Setinggi cintamu, itu bukan ya, bukan, jawabannya bukan itu. Itu kita memakai patokan vertebra, yang jadi patokan adalah vertebra. Nah, kalau kita lihat ginjal kanan ini setinggi vertebra lumbal 1, lumbal 3 sampai lumbal 3. Ginjal kiri torakal 12, torakal 12 sampai lumbal 2. Sehingga kira-kira ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri. Dan di sini ada hepar, di sini ada hati. Sehingga seolah-olah hati itu menyebabkan ginjalnya lebih rendah. Ya, jadi sebenarnya banyak organ loh yang dia mengalah karena ada hati. Iki ono apa jenengane iki lambung. Lambung itu ke kiri karena ada hati, ginjal ke bawah karena ada hati. Sebenarnya yang baik itu bukan hati ya, tapi ginjal. Sehingga nanti kalau kita nyebutin kamu kok baik ginjal atau baik lambung. Ya. Karena kenyataannya seperti itu. Itu ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya bikin imaging ginjal atau apa, itu kita menentukan tinggi, itu setinggi vertebra, ya, untuk memperkirakan ginjal orang. Nah, ini bagian dalam kalau kita lihat. Yang kamu hafalkan nanti kalik minor ya. Jadi nefron itu keluar, pipis itu, urin itu akan keluar dari sini, itu namanya sudah urin. Ditampung di kalik minor, jadi kalik mayor. Kalik mayor adalah gabungan dari beberapa kalik minor, 2-3. Kalik mayor dan kalik mayor bergabung menjadi megazord. Bukan, menjadi pelvis renalis. Ya, renal pelvis, baru berlanjut menjadi ureter. Nah, sebenarnya ginjal itu dibagi menjadi beberapa bagian ya, lobus. Jadi kita bisa operasi itu ginjal lobusnya saja, satu lobus itu bisa. Tidak semua ginjal di operasi itu bisa. Karena apa? Karena pembuluh darahnya beda-beda. Masing-masing akan masuk ke situ. Nah, ini tadi sudah ya, bergabung menjadi pelvis renalis. Dah pakai ya, Cah? Sing wingi nyateti yang harus kalian hafalkan siapa? Alen. Ya, Len, jangan lupa. Jangan nyanyi terus, Len, kamu. Ya, terima kasih. Jadi kita itu punya unit fungsional ginjal yang kita sebut sebagai nefron. Ya, nefron itu adalah unit fungsional ginjal. Ya, jadi isinya kayak ini melengkung-melengkung seperti ini. Nefron itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah glomerulus. Ini untaian kapiler. Jadi glomerulus sebenarnya adalah untaian kapiler seperti anggur bentuknya. Ya, kayak anggur tapi dia kapiler-kapiler ini. Bisa ndeloke mau nganggo biakugan gitu kan. Terus ada tubulus renalis. Tubulus itu apa? Cup itu apa? Kamu bisa bayangin cup nggak? Pipa apa sih? Oke, pipa, betul. Sarah, kamu bisa bayangin nggak, Sarah? Nanti tanya Sidul. Bisa, Pak. Oke. Kamu nggak jadi-jadian sama Sidul loh ya? Jadinya Sidul sama Yenap. Sarah. Enggak, Pak, nggak jadi. Oh, jomblo berarti kamu. Nah, jadi ini seperti pipa, benar. Tubulus-tubulus itu seperti ini. Ya, ini tubulus. Ini adalah glomerulus. Glomerulus itu masuk ke corpusculum renal. Sehingga corpusculum renal ini fungsinya untuk menyaring. Tubulus dari hasil saringan itu akan direabsorpsi, akan diserap kembali atau tambahan sekresi. Nanti kita bahas sedikit ke fungsi. Nah, jadi kalau kita bayangkan fungsi ginjal itu biasanya dibagi menjadi 4. Ya, Len dicatat ya, fungsi ginjal ada berapa? Filtrasi, itu yang pertama adalah dia menfiltrasi, menyaring dari arteri, nanti jadi kapiler, yang disaring adalah darah dari kapiler-kapiler glomerulus tadi, fungsinya glomerulus untuk filtrasi. Ya, dia fungsinya untuk filtrasi. Jadi darah yang disaring oleh ginjal ini kita sebut sebagai glomerular filtrat. Filtrat glomerular. Terus nanti masuk ke tubulus. Nah, di tubulus ada yang direabsorpsi, diserap kembali masuk ke kapiler,
atau disekresi. Sekresi itu artinya dari kapiler ke tubulus. Reabsorpsi artinya dari tubulus ke kapiler. Jadi yang masih berguna kan diserap kembali. Yang tidak berguna disekresi dan akhirnya diekskresikan. Ya, diekskresikan. Sehingga ketika jantung berdetak tiap menit, maka akan ada 125 mili darah yang ke ginjal. 125 mili per menit. Sehingga satu hari ada berapa? Shanti? San? Kamu di mana, San? Santi? San? San? Oh, Santi hilang. Zafira? Farhani? Ada 180,000 mililiter, Pak. Kok angel banget toh, piro? Zaf? Ada 125 kali 60 kali 24. Jadi, Lo kan nang dhuwure wis ana to piye to iki? Ki ana wis ana lho iki lho. oh iya, Pak. Oh iya, saya mau ngitung ya, Pak. Perhatikan oh. Iya kan? Iya. Jadi kalau cowok itu kadang yang di dekat itu sudah ada buatmu, Zaf. Jangan yang susah-susah tidak menghitung ya. Itu kan cowok kayak gitu kan. Ya. Iya kan, Rek? Tuh Torek tuh, jomblo. Ya, jadi ada 120 liter per hari. Ya. Jadi kalau darah yang disaring ginjal itu 120 liter. 180 liter per hari. Yang dikeluarin berapa? Rosidah, Kak Ros, ada berapa yang dikeluarin Kak Ros? Urin itu berapa Kak Ros? Gimana Pak? Kan yang disaring 180 liter. Nah, paham no? Iya. Yang dikeluarin berapa? Urin itu. Yang dikeluarin kurang dari 180 liter, Pak. Piro? Ayo piro? Kurang Masa? Enggak. Ada tulisannya padahal. Ono tulisannya lho. Iya, Pak, saya lagi baca ini, Pak. Ayo piro? Nek orang ini kan kowe ra maca to. Ada berapa? Ini ada 3 liter. Angel banget tuh. Iya, ini tondoku iki ketok ora to iki? Ya Allah. Pointer iki ketok ora to? Iki Beda PPT apa gimana sih? 20. Loh, itu ada loh. berapa? 8. 1,8 liter per hari. Ya, jadi bayangkan 180 liter yang disaring, yang dikeluarin hanya 1,8 hari. Jadi sebenarnya setelah disaring, kebanyakan itu akan direabsorpsi kembali, akan diserap kembali oleh tubuh kita. Ya, sehingga itu akan sangat efektif. Jadi kalau kita lihat yang merah ini adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah terakhir yang paling kecil itu namanya kapiler. Maka ada tulisannya. Jadi kapiler ya, nanti di kardiovaskular. Jadi glomerulus itu sebenarnya adalah kapiler. Nih. Maka warnanya merah kan? Ini pembuluh darah. Sebenarnya dia yang ke sini. Maka ini kapiler, dia akan disaring masuk ke tubulus. No, bentuknya kayak mangkok. Ya, maka bentuknya kayak kapsul Bowman. Ya. Terus nanti masuk ke tubulus, diserap kembali. Jadi penyerapan itu sampai berapa persen, Wi? 99% ya, 99%. Yang dikeluarin hanya 1,8%. Sehingga fungsi ginjal itu sebenarnya sangat efektif. Ya, dia sangat efektif. Ini ya nanti dibaca sendiri, di file ini sudah komplit. Jadi rata-rata filtrasi glomerulus itu 125 per menit yang kita sebut sebagai glomerular filtration rate, GFR. Nah, ini GFR ini dipengaruhi oleh tekanan. Ya, ini nanti teman-teman dari file yang bahas.
Nah, sehingga kalau kita lihat ini, ya ini contohnya. Nah, ini kan yang tersaring lagi, yang disaring, ceret. Dia akan masuk ke tubulus, protein itu akan diserap kembali. Dia akan diserap kembali. Karena penting. Ya. Sehingga di urin kita itu tidak ada protein. Ya, tubulus renalis itu dibagi menjadi berapa ini? 3. Tubulus proksimal, convolutus ya rasahlah mesake kowe. Tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal, dan nanti ada ductus collectivus. Ya. Ono papat berarti. Biasanya ductus collectivus sih ya dia bisa masuk ke yang bagian distal ya. Tubulus distal, ductus maksudnya ini jadi hanya untuk menerima saja ductus collectivus. Ya. Nah, proksimal fungsinya adalah untuk absorpsi utama. Ya, tubulus proksimal itu fungsinya adalah untuk absorpsi utama. Ansa Henle ini fungsinya adalah untuk konsentrasi urin. Ya, epitel-epitel ya kok waca wae tapi aku nggak yakin kalian tahu ya, wis tak underestimate sih. Ya, tapi ada segmen tebal dan tipis fungsinya berbeda, itu biar anak kedokteran aja yang belajar. Tapi kalian belajarnya tubulus proksimal ini untuk absorpsi terutama sekresi masih bisa. Ansa Henle itu yang melengkung di. Nah, kalau kita lihat tubulusnya itu kan mana tubulusnya? Ini ya, yang biru ini. Ini tubulus proksimal. Nah, yang melengkung ini kita sebut sebagai ansa Henle. Ya, ansa Henle itu yang melengkung ini. Terus ini tubulus distal. Terus nanti jadi ductus collectivus. Ya, ini ductus collectivus. Jadi ada 4 bagian. Ditulis ya, Val. Proksimal untuk absorpsi, ansa Henle ini pengaturan konsentrasi urin. Ya. Terus yang distal sama ductus collectivus ini paling sering untuk sekresi. Ya. Ini untuk sekresi. Sehingga kalau kita dingin, pipisnya banyak atau tidak? Banyak. Samara. Dikit. Kalau kita dingin, pipisnya banyak atau sedikit? Samara. Banyak, Pak. Kenapa banyak, Samara? Banyak, Pak. Ayo, kenapa? Karena kurang tahu, Pak. Karena cairan tidak keluar kan dari keringat dan sebagainya, sehingga pipis akan jadi lebih banyak. Prinsipnya kayak gitu. Oke. Sehingga collectivus dan distal ini akan mensekresikan lebih banyak air. Gitu ya. Kalau kita dehidrasi, pipis kita sedikit atau banyak? Valencia, Azami. Azami kan mungsuhe siapa ya? Sopuklekinosoma, itu ada Azami ya. Gimana kabarmu sekarang? Yuk Azami. Gimana, Pak? Kalau kita dehidrasi, kita kekurangan cairan, maka pipis kita akan sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit, betul. Kenapa? Karena tubulus distal dan collectivus mensekresikan sedikit air. Ya, jadi distal dan collectivus ini terutama adalah untuk keseimbangan cairan fungsinya. Ya, oke. Nah, ini beberapa fungsi ya kalau kita lihat ya. Ini dia 65% H2O diserap di sini. Yang angka 300, 400 ini apa? Ini adalah osmolaritas. Jadi kekentalan cairan di dalam tubuh kita itu biasanya diukur dengan osmolaritas. Ya, ini 300, ini 400. Semakin kental kita minum, maka akan semakin banyak juga untuk mengeluarkan cairan. Ya, misalnya apa? Kenapa kok kita tidak boleh minum air laut gitu misalnya? Karena air laut itu kekentalannya sudah 1200. 4 kali, normalnya 300.
Sehingga untuk mengeluarkan garam di dalam air laut kita butuh 4.800 cairan katakanlah. Ya. Ini jadi 4.800. Cairannya akan dikeluarin dalam tubuh kita sehingga kita akan tambah dehidrasi. Ya. Prinsipnya seperti itu. Yang mengatur konsentrasi cairan ini tadi di sini ANSA Henle. Ya, ini ada ANSA Henle. Oke ya, jadi pembuluh darah itu banyak di sini kalau kita lihat. Ini adalah arteri renalis, ini vena renalis. Ya. Maka dari arteri nanti bercabang kecil-kecil akhirnya jadi glomerulus. Glomerulus ini nanti akan disaring terus akhirnya ke tubulus. Ya, proksimal terutama adalah untuk absorpsi, ANSA Henle untuk pengaturan konsentrasi, distal dan kolektifus untuk pengaturan keseimbangan cairan atau sekresi. Nah, yang paling sering terjadi juga batu ginjal. Ya. Jadi batu ginjal terjadi jika suatu zat terkonsentrasi penuh di dalam ginjal atau kita kekurangan cairan, cairannya lebih sedikit. Paling sering kalsium. Ya, paling sering kalsium. Salah satu pengobatan yang mungkin teman-teman bisa membayangkan adalah batunya dipecah tapi dengan gelombang shock wave ya. Jadi di luar ini kalau kita lihat ini bisa X-ray atau USG, batunya dipecah ya. Jadi teman-teman bisa bikin alat untuk ini kalau bisa bekerja di sini ini untuk memecah batu. Jadi gelombang kejut. Kayak nek nanggon Luffy sama yang kekuatannya gelombang, udah tahu nggak? Di One Piece itu siapa? Yang dia pakai gelombang kejut. Ada nggak? Sengoku ya, Sengoku benar. Sengoku itu bisa digunakan hoyong ini ya, kekuatannya dia. Jadi sekarang operasi batu ginjal itu tidak harus dioperasi, tapi dari luar dikasih gelombang kejut maka batunya akan hancur. Ini misalnya banyak batu, dia akan hancur. Ya, jadi banyak batu itu biasanya karena kita kekurangan cairan sehingga di bandara atau terminal-terminal itu kan seberapa jernih pipismu itu. Kalau terlalu kuning itu artinya kita dehidrasi, sehingga teman-teman harus minum banyak. Usahakan ya warnanya bening transparan ya. Kalau kekuningan jangan kuning banget. Apalagi kalian sekarang banyak di rumah, kuliah nang omah, tapi minum harus tetap terjaga. Oke, nah ini kandung kemih, tetapi kadang-kadang kalau ada obstruksi atau penyumbatan di kandung kemih itu urin bisa keluar. Bisa balik lagi dia balik lagi ke ureter. Itu bisa seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai reflux vesiko urinari. Nah, kita ke ureter ya. Jadi panjang 25. Ini kalau kita lihat dia dari perut terus nanti masuk ke panggul. Dari abdomen dia masuk ke pelvis dan akhirnya ke vesika urinaria. Ya, di sini ada 3 penyempitan. Pelvico uretro junction. Jadi tadi dari pelvis menuju ke ureter itu ada penyempitan. Ketika masuk pelvis dan ketika masuk ke vesika urinari itu menyempit. Ya, itu ureternya. Ya, ini kamu pelajari ya. Ureter. Terus nanti dia akan masuk ke vesika urinari. Nah, ini masuk ke vesika urinari. Ya, maka ini adalah vesika urinaria. Ya, kalau kita lihat vesika urinaria itu bagian tengahnya itu ada otot yang kita sebut sebagai musculus detrusor. Nah, ini adalah masuknya ke uretra, ostium uretra, ini interna. Di sini ada masuknya ke uretra. Di sini juga ada sphincter ureterica. Ya. Sphincter uretra interna, sorry. Di sini ada sphincter uretra interna. Ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 otot pada vesika urinari. Yang pertama adalah musculus detrusor. Yang kedua adalah musculus sphincter uretra interna, di awal dari uretra. Nah, sekarang yang menyebabkan kita pipis itu apa? Kok aku pengen
HIV ya, hasrat ingin pipis itu apa? Arifa, selfie. Apa Arif? Sel. Otot detrusornya apa Hmm, ya, kontraksi. betul. Tapi itu kan eksekusinya. Iya. Jadi kalau refleks itu kan mesti ada sensasi dulu. Aku lagi pengen pipis nih. Ya, yang menyebabkan kita rasa ingin pipis itu apanya? Sel. Vesika urinarinya penuh. Vesika urinarinya penuh, benar. Jadi kalau urin itu tertampung di sini, biasanya setelah 500 itu kita sudah akan merasa penuh. Dan itu akan menimbulkan perasaan ingin pipis. Ya, jadi adanya regangan dari lapisan bagian dalam. Lapisan bagian dalam ini kita sebut sebagai lapisan mukosa. Ya, jadi teman-teman semua, kalau organ-organ internal bagian dalam ini kita sebut sebagai lapisan mukosa. Bagian luar dari mukosa ini namanya adalah otot, lapisan otot, media. Maka isinya adalah musculus detrusor. Nah, karena ini penuh, maka kita pengen hasrat ingin pipis tadi. Ya. Kalau sudah oke, maka detrusor akan berkontraksi, sphincter uretra interna akan sini kontraksi ya. Relaksasi ya, diapalin ya nanti untuk refleks mixi. Jadi ada sensasi dari mukosa dibawa ke medula spinalis. Medula spinalis ada motor toh, ingat, saraf ya. Sarafnya itu menyebabkan kontraksi detrusor dan relaksasi sphincter uretra interna. Ya. Kalau kita ngampet gimana? Bisa nggak dipengaruhi oleh otak? Mixi itu apakah dipengaruhi oleh otak? Ada yang ingin komen? Ahmad Aufa, A4 ya. Dipengaruhi otak enggak? Maksudnya, Pak? Apakah mixi atau berkemih itu dipengaruhi oleh otak? Pas nahan pipis maksudnya. Ayo, pas nahan pipis, dipengaruhi oleh otak enggak? Iya, Ya, lewat apa? itu sphincter. Jadi di otak itu ada pusat mixi yang akan menentukan kita boleh mixi atau tidak. Iya kan? Kalau mixi itu kan suatu berkemih itu kan suatu keadaan sing harus benar-benar nyaman toh. Kamu kalau kebelet pipis di tengah pasar itu akan pipis enggak? Enggak kan? Otak kita akan menahan. Janganlah, ketok, saru itu ada hubungannya karo etika itu kan. Bahkan hadis nabinya juga ada. Ya, kita harus pipis jangan di tepi pasar gitu. Apalagi tepi jalan, yang ada di tepi jalan adalah bunga gitu kan. Kan bunga di tepi jalan. Ya, karena apa? Karena otak bisa menghambat. Ya, refleks mixi tadi bisa dihambat oleh otak. Caranya dengan mengkontraksikan sphincter uretra eksterna. Maka kita akan ngampet. Jadi kalau kamu ngampet pipis, yang akan dikontraksikan adalah sphincter uretra eksterna. Ingat ya, ini ada musculus sphincter uretra interna, tepat di ujung dari uretra. Sedangkan di tengah uretra, ya bukan di tengah ya, di bawahnya itu ada sphincter uretra eksterna. Ya, bedanya apa? Kalau sphincter uretra interna itu sifatnya involunter, tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau sphincter uretra eksterna ini bisa dikendalikan oleh otak. Kita bisa menyuruh, ngampet pipis. Lagi kuliah nih, dosennya galak misalnya. Ya wes, ini akan diampet di sini. Ya. Jadi ada proses penghambatan mixi itu. Ini tadi ya, ini gambar uretra bentuknya seperti ini. Nah, jadi vesika urinaria ini tadi vesika urinaria. Ya. Jadi vesika urinaria tadi dia akan masuk ke vesika urinaria. Ureter ya, ini adalah ureter. Ya, dia akan masuk ke vesika urinaria, tapi tidak langsung masuk. Dia akan berjalan di dinding vesika urinaria. Seperti cicak ya. Sebelum masuk ke vesika urinaria,
ureter akan berjalan di dinding dulu, terus baru masuk ke vesika urinaria. Kenapa kok seperti itu? Kira-kira kenapa? Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Susah aku bayangin. Ya Vira, kamu bisa bayangin nggak? Gimana, Pak? Woi. Jadi vesika ureter, kamu bayangkan ureter ya, masuk ke vesika urinaria. Pertanyaannya adalah dia langsung masuk atau tidak? Ya Vira. Langsung masuk, Pak. Yo. Terus Intan, menurutmu langsung masuk atau enggak? Ureter ke vesika urinaria. Tan. Gimana, Pak? Vesika urinaria, iki vesika urinaria nih. Iki ureter. Dia kan masuk vesika urinaria. Mana? Apakah langsung masuk close atau tidak? Kurang ya, Pak. Maaf. Jadi Tadi langsung masuk enggak? Ya mau dua pilihan kok, langsung pora. mungkin Ya, enggak. Vira tadi langsung. Hah? Enggak tahu. Ya, jadi dia akan berjalan di dinding dulu. Baru dia akan masuk. Jadi tidak langsung masuk. Ya, kenapa? Kamu bayangkan, kamu kan anak teknik, main tekanan sekarang. Ya, kalau vesika urinaria dia berkontraksi, tekanannya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau dia tinggi, bisa nggak urin kembali ke ureter? Mungkin. Bisa saja. Bisa, jadinya reflux. Ya kan? Akan ada reflux. Sehingga kalau vesika urinaria itu berjalan di dinding, maka di sini akan ada musculus detrusor toh. Ketika detrusor berkontraksi, dia juga akan menyempitkan vesika urinaria. Menyempitkan vesika urinaria, tapi juga dia akan mengkontriksikan si ureter. Paham maksudnya? Ya, paham toh? Sehingga dia, ureter akan terkonstriksi. Sehingga dia tidak menimbulkan reflux. Ya, sehingga di sini ada sistem sphincter yang terjadi. Itu ya. Jadi dia tidak langsung masuk. Ureter itu tidak akan langsung masuk vesika urinaria, tapi dia akan berjalan di dinding dulu. Sehingga mengurangi atau mencegah reflux. Ya. Tapal ya, Oke, ini vesika urinaria tadi ya. Kalian sering lihat anak kecil? Sering. Ya, anak yang kurang 6 tahun, perutnya bagian bawah besar atau kecil? Besar. Besar. Isinya apa? Si jawab besar tadi siapa? Isinya apa? Benar, besar. Isinya apa? Isinya adalah vesika urinaria. Ya, jadi vesika urinaria itu dia baru masuk ke panggul setelah 6 tahun. Jadi nek bocah cilik-cilik gitu, perutnya itu kamu tepuk-tepuk, dia akan pipis. Ya, karena vesika urinarianya masih di dalam abdomen, masih di perut. 6 tahun dia baru turun ke bawah. Ya. Jadi kita bisa menahan itu bisa sampai 800 cc itu baru maksimal ya. Penuhi 500. Ya, 500 itu sudah kebelet biasanya. Nah, ini tadi ya bentuknya kayak gini. Kalau dikasih mata, dikasih mulut, ini kayak SpongeBob. Bukan, temennya SpongeBob. Coba Squidward. Nah, ini adalah uretra pada cowok. Cret gitu. Kalau kita lihat uretra, ini vesika urinaria. Ya. Di bawah vesika urinaria pada cowok kita punya prostat. Ini adalah prostat. Maka ini adalah uretra. Uretra pada cowok itu biasanya lebih panjang daripada cewek. Ini cewek. Ya, ini pada wanita ya. Kalau kita lihat ini adalah vesika urinaria wanita dan ini uretra.
dia lebih pendek, kira-kira hanya 3-4 cm. Kalau pada cowok 10-15 cm. Ya, di belakang dari vesika urinaria pada cewek ini terdapat uterus. Ini adalah uterus dan ini adalah vagina. Ya, kalau melihat struktur anatomi seperti ini, infeksi saluran kemih itu resikonya pada cowok atau pada cewek yang lebih tinggi. Ada Cewek mau cewek. cowok? Ada cowok, Pak. Ke cowok, Pak. Cewek, cewek. Cowok kowe iki dawa. Gunmu kan luwih dawa. Cowok apa cewek? Cewek. Cewek lebih tinggi. Kenapa? Karena di belakangnya ada vagina, bakterinya banyak. Terus ada anus. Ya, sehingga nyuwun ngapunten kalau misalnya membersihkan daerah di sini, membuangnya ke depan atau ke belakang. Ke belakang atau ke depan. Membuang airnya ke belakang. Kalau ke depan, risikonya dia akan menginfeksi saluran kemih. Dan karena pendek, dia bisa merambat ke atas. Nah, anunya kan seperti itu. Kalau pada cowok, mas, karepmu ya, ronoke ya iso. Ya. Jadi pada cowok itu dia lebih panjang. Nah, jadi kalau kita lihat uretra pada laki-laki, malah 18 cm. Ini ada 4 bagian, bagian preprostat, bagian yang ada di dalam prostat, yang ini tadi ada membran di sini, di situ ada ototnya sphincter uretra eksterna tadi, dan yang terakhir adalah spongiosa. Spongios adalah bagian yang ada di penis. Ya, ini adalah penis. Nah, uretra prostat di sini itu terdapat juga saluran dari reproduksi. Ya, sehingga semen, bukan semen yang untuk bangunan ya, yang isinya sperma dan saluran dan kelenjar-kelenjar, hasil dari kelenjar itu dia akan masuk di uretra pars prostat. Ya, dia akan masuk di sini. Sehingga uretra pada laki-laki itu selain berperan untuk kemih juga berperan dalam saluran reproduksi. Nah, laki-laki lebih panjang. Nah, ini terdapat di prostat. Sehingga kalau prostatnya membesar, uretranya bisa terganggu nggak alirannya? Bisa nggak, Cah? Bisa. Jadi pembengkakan prostat pada laki-laki paling sering mengganggu aliran urin. Ya, urinnya jadi menetes, susah buang air kecil, harus mengeden, dan sebagainya. Ya, itu biasanya terjadi pada laki-laki yang dewasa, yang sudah tua, ya di atas 50-60 resikonya lebih tinggi. Nah, ini tadi yang refleks miksi ya. Jadi ini dapalke ya, Len ditulis Valen. Jadi adanya regangan pada mukosa ini akan dibawa oleh sensori, serabut sensori ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis ini bisa masuk ke sini. Bisa dilanjutkan ke otot vesika urinaria sehingga berkontraksi. Refleks ini kita sebut sebagai refleks primitif. Pada bayi misalnya, bayi dididik sedikit pipis, ya kan? Kenapa? Karena otak belum berkembang. Nah, kalau pada otak yang dewasa, ini ada yang ke atas. Kalau kita merasa buang air kecil, kita akan menentukan, bisa nggak kita buang air kecil sekarang? Kalau nggak bisa, ini akan dihambat jalur ini. Ya, atau dengan kontraksi sphincter uretra eksterna. Ya, sehingga kalau pada pasien-pasien yang koma, otaknya terganggu, maka refleks ini akan muncul kembali karena penghambatan dari otak tidak ada. Sehingga pasien koma biasanya dia mengeluhkan, pipisnya tidak teratur, aku tidak kerasa pipis kok pipis. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini ada juga sistem saraf simpatis dan parasimpatis nanti yang mempengaruhinya. Nah, iya, refleks miksi itu dipengaruhi oleh simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau parasimpatis itu kontraksi otot tadi. Nek simpatis dia menyebabkan kontraksi sphincter uretra interna. Tetapi kalau miksi
Parasimpatis aktivasi, simpatis dia diinhibisi. Ya, ini akan diinhibisi. Nah, ini prostat tadi ya, yang akan menyebabkannya. Ini misalnya BPH. Ya, ini harus dioperasi. Biasanya pada laki-laki yang sudah tua ya, itu resikonya lebih tinggi. Nah, ini male sih. Nah, ini penis. Kalau kita buka di sini, maka isinya adalah suatu organ yang banyak di kaverna. Kaverna gua-gua seperti ini. Ketika isinya adalah darah, ya isinya adalah darah. Di bagian sentralnya, pars spongiosa, itu baru kita melihat adanya uretra. Nah ini kalau kita lihat, ini penis. Kalau kita potong, kita lihat bagian tengah, bentuknya seperti ini. Kayak nyamuk. Kayak apa? Rek. Nih. Ini kan kayak nyamuk. Jadi ini adalah uretra pas di tengah. Kalau ini adalah corpus cavernosum. Jadi ada dua corpus. Corpus cavernosum 2. Kanan dan kiri. Dan ini corpus spongiosum. Sehingga uretra yang terdapat di penis kita sebut sebagai uretra pars spongiosa. Kenapa? Karena terdapat di corpus cavernosum. Ini adalah arteri-arteri. Ya, maka ini banyak sekali ruang-ruangan. Ya, misalnya ketika ereksi ya kita bahas nanti di reproduksi, maka yang mengisinya adalah darah. Ya. Nah, ini juga sering ya. Kontras itu sering dipakai untuk apa itu pemeriksaan uretra. Ya, misalnya ada nggak sumbatan atau stenosis. Stenosis itu adalah penyempitan. Itu biasanya dimasukkan kontras sampai ke vesika urinaria. Maka kita bisa melihat masih normal atau tidak dengan berbagai macam ininya parsnya. Ya, ini yang penil itu tadi yang di penis. Bulbus itu adalah awalnya, ya membran sama prostat dan nanti ke bladder. Ya, ini yang sphincter uretra eksterna tadi ya, bahwa kita punya satu otot yang fungsinya adalah untuk kontraksi. Nah, kalau dia kontraksi, maka uretra akan mengecil dan menghambat pipis, urinasi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Apa? Sopo iki? Arifah, Pak. Ya, ada apa Arifah? Kalau kita kebelet pipis tuh, kan nanti waktu pipis kan keluarnya banyak banget ya, Pak. Nah, tapi setelah pipis tuh kayak ngerasa anyang-anyangan gitu. Nah, apakah itu berarti otot, apa tadi namanya, eksterna Ya. sphincter uretralnya itu agak terganggu atau gimana? Ya, biasanya memang masih ada, berarti pipisnya belum tuntas. Iya kan? Tidak lampias gitu. Maksudmu seperti itu? Ya, itu bisa terjadi pada beberapa keadaan. Yang paling banyak memang kalau ada infeksi, itu sering. Anyang-anyangan ya terutama. Jadi pipis berkali-kali. Kenapa? Karena ternyata reseptor gang tadi juga bisa diaktifasi oleh bakteri. Bakteri yang ada dia akan menghasilkan zat-zat tertentu, kapsaicin dan sebagainya, yang dia akan menyebabkan itu. Menyebabkan sensasi. Ingin buang air kecil lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan adalah tidak keseimbangan kontraksi memang. Ya. Biasanya setelah itu bisa minum lagi aja, minum tapi yang hangat gitu misalnya. Karena yang dingin, keadaan dingin itu juga bisa mengakibatkan aktivasi dari neuron sensoris. Keadaan dingin itu paling sering. Atau nek dingin kan juga lebih sering kita buang air kecil tadi. Urinasi banyak. Karena apa? Karena cold itu dia menyebabkan sensasi dari buang air kecil. Karena dia mengaktifkan reseptor yang ada di mukosa vesika urinaria. Ya, sehingga kadang kalau itu kita minumnya jangan yang dingin-dingin. Kalau dingin memang akan lebih banyak ke situ. Kemungkinan adalah ketidakseimbangan antara sensasi dengan kontraksinya. Jadi bisa dikurangi dengan itu. Ya,
Tapi kalau sebab yang lain-lain juga macam-macam, gangguan saraf, neuropati, dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan normal paling sering mungkin itu. Oke, Arifah. Oh, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Saya mau izin bertanya. Ya, ada Pak Sarah. Ya, yang tadi kan ada micturition reflex sama ada reflux vesicoureter. Nah, itu tuh gimana ya? Saya masih belum paham dua itu, Pak. Oke. Kalau reflux itu artinya balik. Jadi kalau di anatomi itu ada sistem yang memastikan aliran satu arah, tidak boleh balik. Nanti di kardiovaskular teman-teman akan belajar banyak juga. Misalnya apa? Vena. Aliran itu dari vena harus dari yang vena superficial ke profunda, nggak boleh balik. Kalau balik nanti ada varises. Begitu juga aliran urin. Aliran urin itu harus dari ginjal ke ureter, ke vesika urinaria, ke uretra. Kalau ada sumbatan di vesika urinaria atau di uretra, misalnya batu di situ, maka akan ada aliran balik yang kita sebut sebagai reflux. Kalau reflux itu berarti urin yang dari vesika urinaria balik lagi ke ureter. Ya, itu yang harus diwaspadai adalah urin itu dia steril. Steril itu artinya tidak ada bakteri. Tetapi dia tempat yang sangat kondusif untuk kehidupan bakteri. Dia harus steril. Tapi kalau bakteri ada di situ, dia senang. Itu urin. Ya, jadi obstruksi yang lama, misalnya ada reflux, maka akan ada obstruksi sumbatan, itu akan menyebabkan infeksi, itu bahayanya. Ya, sehingga reflux itu adalah aliran balik. Reflux itu bisa dicegah dengan tadi secara anatomis, ureter ketika masuk vesika urinaria dia tidak langsung masuk. Kalau langsung masuk seperti ini, vesika urinaria kontraksi, tekanannya tinggi maka reflux atau urin akan ke atas. Tapi kalau dia itu apa ya? Kan otot ini, dia akan masuk di antara otot. Nah, baru ke vesika urinaria. Jadi dia berjalan di dinding kayak cicak. Yang berjalan di dinding apa? Cicak ya. Hewan yang paling kasihan itu kan cicak. Dia bilang hap, ditangkap. Terlalu lucu ya. Nah, jadi ketika vesika urinaria berkontraksi, dia akan mengkontriksikan ini malah jadi apa ya utangan. Dia akan mengkontriksikan si ureter. Nah, sehingga akan mencegah reflux. Bedakan dengan refleks ya, U sama E sama E. Refleks itu adalah apa tadi sensasi terus menghasilkan suatu aksi, itu refleks. Sensasi ingin buang air kecil berarti kan vesika urinaria tergang. Karena tergang, neuron sensorisnya ke medula spinalis. Dari medula spinalis dibawa dilanjutkan motoris. Motoris ke otot ini tadi, ototnya berkontraksi. Nah, otot akan berkontraksi, kita akan pipis. Gitu, Sarah. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Oke ya, nanti aku masih berpikir ya, mungkin suatu saat kita akan live stream praktikum. Jadi, nggak apa-apa ya, Bu. Bu siapa tadi? Bu Aulia. Ya. Ya, tapi aku akan minta tolong kalian yang di Jogja untuk setting teknisnya. Ya mungkin nggak harus hari ini kalau kalian hari Rabu gitu. Biar teman-teman punya gambaran struktur anatomi tubuh. Tapi karena ini akan menggunakan kadaver, tubuh manusia beneran yang mungkin sudah terbuka, ini pilihan. Kalau memang teman-teman nggak kuat, nggak apa-apa. Dalam arti nggak bisa melihat seperti itu. Nek kedokteran memang wajib, dia harus kuat. Kalau teman-teman pilihan, mungkin nanti malah semaput kan repot. Ya, karena biasanya juga teman-teman ada dulu yang S2 dari radiologi, radiografi gitu. Ya tak tanteng kalau teknik mesin itu juga ada toh. Kalau kamu nggak kuat ya jangan. Besar-besar gitu kon ngangkat ya males juga. Tapi kan itu langsung kalau kita memang akan live stream. Dan nanti live stream itu untuk konsumsi kita saja, jangan sampai tersebar keluar. Ya, karena itu bagi kedokteran nganu banget, apa itu sakral ya, di situ itu adalah guru kita.
Ya, aku nggak tahu nanti waktunya kapan, nanti tak komunikasikan ya Bu Aulia, waktunya kapan. Tapi aku nanti minta bantuan teman-teman yang di Jogja yang bisa videografi atau apa, ya nanti kita diskusikan untuk setting. Daripada bikin video kayak gitu saja, nanti direkam Zoom tapi live stream gitu loh. Biar teman-teman punya gambaran, oh ini ginjal, letaknya terhadap hati kayak apa, terhadap lambung. Ya. Terus mungkin nanti akan ada penugasan untuk nilai, jadi tidak ujian saja. Aku belum, nanti minggu depan lah kita diskusikan lagi untuk apa nilai dan penugasannya. Step by step ya Bu, ngoten napa-napa nggih. Karena ini baru juga bagi kami. Oke, ngoten hari ini terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu ya. Take care ya guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.